Halo, sobat sehat yang berbahagia. Apa kabar? Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan dapat menjalankan semua kegiatan kita dengan baik. Sobat sehat pernah nggak merasakan bahwa kadang-kadang kita merasa malas, kemudian kita juga menunda pekerjaan nanti saja begitu ya. Ternyata kalau kita biarkan ini justru akan membuat kebiasaan buruk pada diri kita. Nah, kondisi ini yang kita sebut sebagai prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi itu sebenarnya? Menurut Profesor Drew Carson dari Indiana University, seorang ilmuwan psikologis menyatakan bahwa prokrastinasi merupakan perilaku yang mendera beberapa tipe kepribadian. Berikut ini adalah beberapa kepribadian yang seringkali melakukan prokrastinasi tanpa disadari. Nah, yang pertama, tipe kepribadian orang-orang yang perfeksionis. Tahu nggak, sobat sehat, bahwa orang-orang yang memiliki kepribadian perfeksionis ini seringkali menunda pekerjaan, begitu. Kenapa? Karena merasa nanti saja, nanti kalau misalnya pekerjaannya nggak bagus bagaimana, nanti kalau pekerjaan yang diselesaikan tidak optimal bagaimana. Jadi takut dihantui ketidaksempurnaan. Itu yang menyebabkan kenapa orang-orang yang perfeksionis akhirnya tidak pernah memulai melakukan sesuatu. Bahaya bukan? Nah, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang cenderung memiliki kecemasan atau pencemas. Nah, ini juga patut kita sadari dan kita deteksi dari awal. Mengapa? Karena orang-orang yang pencemas cenderung akan memiliki ekspektasi berlebihan mengenai tugas-tugasnya. Nanti kalau saya kerjakan, kira-kira atasan saya suka apa enggak ya? Nanti kalau saya kerjakan lebih cepat, lebih baik, bener nggak sih? Nah, akhirnya berdampak pada overthinking dan cemas terus-menerus, sehingga yang terjadi sama saja pekerjaan tidak pernah dikerjakan karena tertunda lagi. Nah, yang ketiga adalah tipe orang yang sangat menyukai dengan deadline pekerjaan, dengan alasan makin dekat dengan deadline, alasannya adrenalin makin terpacu sehingga kreativitas makin optimal, padahal tidak sepenuhnya benar. Yang terjadi justru pekerjaan malah tidak terselesaikan, ataupun kalau misalkan terselesaikan karena deadline-nya sudah mepet, hasilnya tidak menjadi lebih optimal. Bahaya bukan? Jadi sobat sehat harus sadar dari sekarang kita tipe orang yang mana. Apakah kita pencemas? Apakah kita perfeksionis? Atau kita adalah orang yang deadliner, menunggu nanti ajalah ya, sebentar, kalau misalnya masih ada waktu saja, kan masih dekat, misalnya seperti itu. Itu yang kadang-kadang tanpa kita sadari. Nah, tiba-tiba tiba akal, kita langsung wah susah nih, gimana caranya supaya bisa selesai. Itu sangat berbahaya. Nah, lalu bagaimana cara kita mencegah supaya perilaku prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan ini bisa kita reduksi atau kita kurangi? Yang pertama, usahakan untuk melakukan perencanaan pekerjaan sehingga kita tahu jadwal dengan tepat dan kapan akan dilakukan. Yang kedua, hindari berpikir terlalu perfeksionis. Kenapa? Karena sangat membahayakan hasil kerja dan kebiasaan kita. Ingat bahwa kita belajar dari kegagalan ataupun kesalahan. Tidak masalah kita salah, tapi nanti kita perbaiki lagi. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu dan merencanakannya dengan baik dan kita sudah mengeksekusinya dengan tepat, kalaupun ada kesalahan, kita tetap bisa untuk memperbaikinya karena masih ada waktu. Beda kalau misalnya kita menunda-nunda terus-menerus. Yang kedua, cara yang cukup ampuh adalah hindari emosi-emosi negatif pada saat kita akan melakukan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan sesuai jadwal yang tadi sudah kita buat. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena memang pada saat kita mengerjakan, emosi negatif yang ada dalam pikiran kita akan mengurangi kerelaan kita, keikhlasan kita mengerjakan.
ini pasti dari bos yang menyebalkan itu, ini dari teman yang cuman melempar pekerjaan, terus. Nah, emosi negatif ini justru akan mensugesti alam bawah sadar kita atau subconsciously gitu ya, sehingga kita jadi enggan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian cara yang ketiga, ini yang kadang-kadang tanpa kita sadari sering kita lakukan. Apa coba? Yaitu kita terdistraksi oleh informasi-informasi dan perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak relevan dengan pekerjaan kita. Apa misalnya? Kita bolak-balik ngecek handphone kita, lihat sosial media, Instagram, postingan temen, dan seterusnya. Atau bahkan kita melihat berita gosip artis, kita melihat update berita. Yang terjadi apa? Nggak selesai-selesai juga. Nah, itu yang kadang-kadang tanpa kita sadari. Jadi, sobat sehat sekalian, jika kita ingin menghindari atau mengurangi perilaku prokrastinasi tadi sehingga pekerjaan kita bisa selesai sesuai dengan target dan sasaran yang sudah ditetapkan, mari kita coba usahakan dan upayakan seperti tadi yang saya sebutkan. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Tetap sadar, ikhlas, dan mawas diri. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.